Yakinlah bahwa ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya saat ini tidak akan melebihi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh terdahulu, baik itu para nabi, para rasul, kemudian para aulia-Nya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di antara kita seorang suami yang mempunyai istri-istri yang buruk akhlak kepada suami, istri-istri yang tidak menghargai suami, istri-istri yang tidak memuliakan suami, istri-istri yang tidak menghargai daripada tetesan-tetesan keringat yang mengucur daripada seorang suami. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai istri yang buruk akhlak, yang tidak memuliakan suami, maka jangan pernah patah semangat ataupun kita menjadi bersedih. Ketahuilah bahwa di kisah-kisah terdahulu itu banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa ambil faidah. Banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa jadikan ibrah untuk memacu semangat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sabara ala su'i khalqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri misla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersabar terhadap buruk akhlak istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam. Semoga kita semua mendapatkan pahala daripada pahalanya Nabiullah Ayyub alaihissalam atas bersabarnya Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ujian Nabiullah Ayyub alaihissalam dengan 4 perkara. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan hartanya. Kemudian Nabiullah Ayyub alaihissalam diuji dengan anak-anaknya yang diwafatkan. Lalu kemudian Nabiullah Ayyub alaihissalam diuji juga dengan para pengikut-pengikutnya yang meninggalkan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Dan Nabiullah Ayyub alaihissalam juga diuji dengan tubuhnya yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ayyub terkenal dengan hamba yang bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disertai dengan banyak hartanya. Bahwa di dalam sebuah riwayat Nabiullah Ayyub alaihissalam mempunyai tanaman, kemudian peternakan. Nabiullah Ayyub mempunyai berbagai macam hewan ternak seperti onta, gajah, kuda, khimar, dan yang lain sebagainya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu waktu iblis itu dapat menembus ke langit. Lalu kemudian iblis mendengar daripada para malaikat-malaikat di langit itu memuji kepada Nabi Ayyub atas hambanya, atas kehambaannya, atas rasa syukur Nabiullah Ayyub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuasaan supaya bisa menghancurkan harta-harta Nabi Ayyub. Lalu kemudian Allah memberikan izin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu iblis menghancurkan, membakar tanaman, kemudian ternak Nabiullah Ayyub alaihissalam. Kemudian iblis itu datang kepada Nabiullah Ayyub bahwa tanamannya, kemudian hewan ternaknya itu sudah musnah, habis terbakar. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam? Kata Nabiullah Ayyub alaihissalam, alhamdulillah huwa a'taniha wa huwa akhiduha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan harta itu kepadaku, lalu kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengambil pula harta tersebut daripadaku. Inilah kesabaran Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika mendapatkan ujian. Ia malah memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis mendengar itu, maka iblis kembali mengatur strategi. Lalu kemudian iblis datang Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menguasai
daripada anak-anak Nabiullah Ayub alaihissalam. Allah pun mengizinkannya. Kemudian iblis itu membunuh atau menghancurkan anak-anaknya, membunuh anak-anaknya, sehingga semua putra-putri Nabiullah Ayub alaihissalam itu tiada atau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis datang kepada Nabi Ayub, kata iblis, "Wahai Ayub, anak-anak kalian sudah meninggal, anak-anak kalian sudah wafat." Maka Nabiullah Ayub alaihissalam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, yakni dengan meninggalkannya atau pergi pengikut-pengikut Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama dulunya beriman kepada Nabi Ayub, membersamai Nabiullah Ayub alaihissalam, akan tetapi meninggalkannya. Di dalam satu riwayat, walaupun mereka meninggalkan Nabiullah Ayub alaihissalam, akan tetapi tetap mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, yakni dengan tubuhnya yang diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa penyakitnya Nabiullah Ayub alaihissalam itu di bawah kulit, di atas tulang. Penyakit tersebut semacam penyakit gatal begitu ya, di bawah kulit, di atas tulang. Sehingga Nabiullah Ayub alaihissalam diasingkan ke satu qaryah, ke satu kampung yang hanya ditemani oleh istrinya yang bernama Rahmah, rahimahullah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, akan tetapi tetap beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beliau menjadi seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang taat. Ketika itu semua terjadi kepada kita, maksud saya ujian yang pertama, ketika seorang istri buruk akhlak kepada suaminya, maka ketika kita bersabar, lalu kemudian kita tetap mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil makna, faidah atau hikmah daripada semua kejadian yang terjadi kepada diri kita, dan kita mengambil ibroh, mengambil contoh daripada kisah-kisah para nabi terdahulu. Yakinlah bahwa ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya saat ini tidak akan melebihi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang soleh terdahulu, baik itu para nabi, para rasul, kemudian para aulia-Nya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan bagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika kita diuji dengan satu ujian, contoh diantaranya kita diuji dengan istri kita yang buruk akhlak kepada kita, jelek akhlak kepada kita, akan tetapi Allah memberikan pahala kepada kita jika kita bersabar, jika kita bersyukur. Allah akan memberikan pahala kepada kita sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Semoga menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.